Maaf. 28767 tambah 12 328. Hasilnya 41.000 berapa, Bu? 95 rupiah. Oke. Ada pajaknya? Ada pajaknya enggak? PPh-nya. Nah, tidak ada PPh karena karena saldonya cuma 5 juta, maka tidak ada PPh. Oke. PPh hanya dikenakan kalau lebih dari 7,5 juta. Oke, nah apa jurnalnya Elsyah tanggal 10 ini? Oke, pertama Anda hapus dulu ini utang. Tadi di mana dia? Di kredit, Pak. Nah, kalau mau menghapusnya? Sekarang di debit. Debit. Muncullah hutang bunga deposito 28767. Oke, debit. Apa lagi? Debitnya lagi apa? Beban bunga deposito berapa? 41. 41. Yang jadi beban di November berapa? Yang 28 kan sudah diakui tadi nih. Nah, yang 28 kan sudah diakui sebagai beban di Oktober. Nah, yang beban November aja 12 3 28. Kreditnya apa? Kemana tadi dicairkan katanya? Ke rekening tabungan. Sehingga kreditnya rekening tabungan. Nah, rekening tabungan Cansu 4109. Oke, jadi artinya rekening tabungan Cansu akan bertambah Ibu, bertambah 41095. Nanti di tanggal 30 November Anda lakukan lagi. Sama caranya dengan tanggal 31 Oktober tadi. Kemudian nanti tanggal 10 November pada saat pencairan, oke. Nanti ada catatan atas bunga sama dengan tanggal 10 Oktober. Kemudian ada catatan pencairan rekening deposito. Kalau dia cairkan berarti apa jurnalnya, Elsa? Tadi di mana dicatat rekening depositonya? Di kredit, Pak. Kredit. Kalau kita mau menihilkannya lagi? Di debit. Oke, rekening deposito 5 juta, kreditnya apa? Bisa dia cairkan secara tunai atau masuk ke tabungan si Cansu. Oke. Oke, 5 juta. Sedangkan untuk bunganya tadi sama dengan 10 Oktober ya. Oke. Lanjut ke tanggal 12. Setelah Elsa siapa lagi? Saya, Pak. Faradila. Oke, Faradila tanpa H. Oke, Faradila. Tanggal 12 Oktober 2015, Cansu menyerahkan 2 lembar cek kepada Bank Akuntansi yang tidak atas cek atas nama Samsu Rizal, cabang Solo, dan cek atas nama Rizaludin, cabang Padang. Oke. Kita lihat dulu cabang Solo. Cabang Solo apa jurnalnya? Cabang Solo di debitnya rekening giro Samsu Rizal 17 juta. Rekening giro Syamsu Rizal 17 juta. Kreditnya? Kreditnya rekening cabang Padang 17 juta. Cabang Padang 17 juta. Oke, di Padang.
Yang di Padang rekening cabang Solonya 17 juta. PC cabang Solo 17 juta. Rekening giro Cansunya 17 juta juga. Oke, rekening debitnya kredit. Kredit, Pak. Oke, kredit, rekening Giro Cansu 17 juta. Giro Cansu 17 juta. Yang ini gimana? Piye? Yang apa, Pak? Rizaludin. Banknya bank apa? Bank yang sama, bank berbeda dengan Cansu? Bank yang sama. Cansu nasabah bank apa? Cansu nasabah bank apa? Faradila tanpa H. Cabang Bank Nagari, Pak. Yang Cansunya. Iya. Nama banknya bank apa? Bank Nagari? Iya. Yakin? Oh, Pak. Bukan Bank Nagari dia. Bank Akuntansi, Pak. Bank akuntansi. Nah, kalau dia beda bank gimana? Pakai clearing, Pak. Nah, debit kredit. Debitnya clearingnya 20 juta. Debit clearing 20 juta. Jadi berapa yang masuk ke rekening Cansu? Bertambah. Berapa rekening Cansu bertambah jadinya? Oh, Pak. Harus pakai kalkulator ini, Bu. Oke. 30. Nah, jadi rekening Cansu itu bertambah saldonya 37 juta yang bersumber dari rekening gironya Samsurizal dan atas rekening Bank Nagari, ya. Oke. Lanjut setelah Faradila siapa lagi? Saya Pak Rafif, Pak. Oke, Rafif, zikirullah. Pak, izin Pak. Ya, Bu, Suci. Ini sama yang di latihan ya Pak. Sama ya? Iya Pak. Kayaknya bisa jadi ya. Nggak apa-apa lah, biar aja. Iya, makasih Pak. Ya nanti kan udah syukur tuh, udah selamat juga tugas Anda. Oke, Rafif. Oke, pertanyaan pertama, ada namanya sertifikat deposito, ada namanya deposito berjangka. Apa bedanya? Kalau deposito berjangka tuh dia nyimpan uang, Pak. Kalau sertifikatnya dia dibeli kayak surat berharga gitu. Nggak sama-sama simpan uang ya? Sama beli, Pak. Kalau ini dipegangnya uang apa sertifikatnya. Oke, jadi deposit, nah sebentar, kita lihat, kita cari di Google dulu ya gambarnya ya. Deposito deh. Sebentar ya. Oke, kita ini. Oke, ini apa namanya nih, Rafif? Kalau yang itu tuh nggak ada nama itu Pak, sertifikat deposito. Kan. Ini ntar saya ambil lagi sertifikat. Ya kalau benar.
Nah, ini saya bikin ada 2 ya. Sebentar. Kalau yang ini apa, Rafif? Kalau yang ada nama tuh itu nama deposito. Bentar. Saya ada 2 gambar ini. Jadi dari judulnya kan nampak kan ya. Kalau ini apa namanya? Deposito berjangka. Deposito berjangka. Apa beda deposito berjangka dengan sertifikat deposito? Yang pertama apa? Yang pertama tuh kalau sertifikat deposito tuh dia tidak memiliki nama, terus dia bisa diperjualbelikan, Mak. Kalau Oke. deposito tuh dia mengacu pada orangnya. Kalau tidak ada nama itu apa istilahnya? Diterbitkan atas apa namanya? Atas nama, atas unjuk? Atas unjuk, Mak. Atas unjuk. Jadi pertama sertifikat deposito seperti gambar ini ya. Nampak sekarang gambarnya? Maaf. Nampak, Mak? Oke, ini sertifikat deposito itu tidak atas nama tapi atas unjuk. Artinya siapapun yang memegang ini bisa mencairkan sertifikat ini, ya. Dan dia dapat diperdagangkan atau dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Nah, kemudian kalau deposito berjangka itu atas nama. Misalnya nanti di sini ditulis, ini kan yang kosong nih. Ya. Ditulis nama Rafif misalnya. Oh, Rafif nanti mau nyimpan uang berapa? Mau simpanannya berapa? 100 juta. Maka nanti dibikinlah 100 juta. Tapi berbeda dengan sertifikat deposito. Sertifikat deposito itu nominalnya sudah tercantum. Misalnya seperti ini kan 25 juta. Artinya ketika Rafif punya uang 100 juta, maka Rafif akan terima 4 lembar sertifikat nantinya. Masing-masing 25 juta. Kalau deposito berjangka punya uang 100 juta, cukup 1 lembar saja. Ya. Kemudian beda yang ketiga adalah deposito, sertifikat deposito ini dapat dicairkan bunganya dari awal. Ya. Jadi pada saat misalnya Rafif ini membeli sertifikat deposito nilainya 25 juta, ada bunga misalnya 1 juta, Rafif cukup bayar 24 juta saja. Tidak perlu 25 juta. Ya. Tapi nanti pada saat dia jatuh tempo, maka bank hanya bayar 25 juta kepada Rafif. Artinya apa? Yang 1 juta sudah dinikmati oleh Rafif di awal. Beda dengan deposito berjangka. Deposito berjangka itu ketika dia 25 juta, ya udah langsung bayar 25 juta. Bunganya kapan? Bunganya nanti bisa saat dia jatuh tempo atau bisa dibayarkan setiap bulannya. Sedangkan sertifikat deposito bunganya bisa dibayarkan di awal. Pada saat membeli berapa bunganya? 1 juta. Maka Rafif cukup bayar 24 juta saja. Nah, atas dasar itulah nanti Rafif bisa menjual kepada pihak lain. Misalnya Rafif jual pada saya, dijual sebesar 24.500.000. Nah, saya beli dari Rafif 24.500.000, nanti saya bawa ke bank, saya akan terima uang 25 juta. Ya, artinya saya membeli tentu di bawah harga nominalnya ini. Oke, itu perbedaannya. Nah, kita balik ke soal kita. Kalau ada yang ragu, Anda tanya ya. Oke. Oke, tanggal 18 Oktober ya. Chansu membeli 10 lembar sertifikat deposito dengan nilai nominal 100 juta. Berarti berapa yang dibeli akhirnya? 10 juta dibeli deposito. Oke, 10 juta. Tingkat suku bunga 5% PA, jangka waktu 3 bulan. Pembelian dilakukan dengan menerbitkan selembar cek 4 juta rupiah dan sisanya dengan mendebit rekening tabungannya. Berarti jurnalnya apa? Jurnal di debit rekening giro, berkurang rekening gironya 4 juta. Rekening Giro 4 juta. Chansu 4 juta. Kemudian debit rekening tabungan Chansu 6 juta. Terus kredit deposito, sertifikat deposito 10 juta. Oke, ini kan kondisi normal ya. Saya katakan kondisi normal, kenapa? Karena bunganya belum Rafif hitung. Nah, tapi dalam hal sertifikat deposito, maka bunganya bisa diambil di depan, ya.
Kalau bunga diperhitungkan di depan, kita hitung dulu berapa bunganya untuk 3 bulan. 3 bulan 500.000. 5%, 5% 5 kali kali 10 juta. 10 juta kali 3 per Dikali 3 per itu. berapa hasilnya? 500 dibagi 4. 125 ya? 500 dibagi 4 ya 125. Oke. Ada PPH, jangan lupa. PPH berapa persen? PPH berapa? 10. 20%. 20%. Kenapa kena PPH? Karena di atas 7 Di juta. atas 7,5 juta ya, bukan 7 juta, 7,5 juta. Kali 125.000. Ini bunga bruto. 25.000. 25.000. Berapa bunga netonya? Berarti 125.000 kurang 25.000. berarti 100.000. Nah, apa jurnalnya? Berarti jurnal itu rekening giro, debit rekening giro. Oke, 4 juta. Oke, 4 juta. Kemudian rekening cansunya 5.900.000. Oke, 5 juta. Saya ikut dulu ya, 5.900.000. Lalu terus belum balance kan? Belum tambah itu bunga dari sertifikat atau Pak di debit 100.000. Debit. Bunganya berapa? Bunga 100.000 bunga bersih. Nah ini dong Anda hitung. Bunga 125 bunga bro. Nah, berarti di sini muncul beban bunga 125.000. Terus masih belum balance dia? Belum ditambah di kredit atau PPH 25.000. Nah, utang PPH 25.000. Oke, jadi salah satu keuntungan ketika menerbitkan sertifikat deposito itu adalah bunganya itu bisa diambil dari awal, ya, sehingga Cansu cukup membayar 9.900.000 rupiah saja. Kenapa? Karena yang 100.000 sudah dinikmatinya di awal. Nanti pada saat pencairan jatuh tempo apa jurnalnya? Jurnal rekening sertifikat deposito. Oke, dibalik ini rekening sertifikat deposito 10 juta kreditnya. 10 juta. Terus kalau dia ngambil kas jadi kas dia. Ya, jadi kas atau tabungan atau giro ya. Giro. 10 juta. Artinya makanya ini ketika tadi Rafif terbitkan misalnya membeli sertifikat deposito, Rafif kan cuma bayar 9.900.000 ke bank. Rafif bisa jual pada saya 9.900.000 enggak lah 9 berapa nih? Dia kan bukan cuma 100.000 ya. Oke. Enggak lah nanti dia jual 9.950.000 pada saya. Nanti saya cairkan ke bank saya dapat 10 juta ya. Jadi ada artinya itu yang makanya dia bisa diperjualbelikan. Kenapa bisa diperjualbelikan? Karena juga atas unjuk. Jadi atas unjuk itu siapapun memegang sertifikat itu dia berhak untuk mencairkannya. Beda dengan atas nama. Kalau atas nama berarti hanya nama yang tertera di sana yang bisa mencairkannya. Oke. Lanjut ke tanggal 24. Saya, Pak. Ya, Yosi. Ini ada tanggal 24 Oktober, Cansu mengajukan kredit konsumtif untuk membeli 1 unit rumah 400 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, Bank Akuntansi menyetujui permohonan tersebut dengan tingkat suku bunga 14% PA dan jangka waktu 10 tahun. Apa jurnalnya? Rekening debitur Cansu 400 juta. Debitur Cansu 400 juta. Oke. Rekening giro Cansu di kredit 400 juta.
Oke, ini ya. Iya, Pak. Oke, pertanyaannya adalah pada tanggal itu Bang Aka baru menyetujui. Udah cari atau belum uangnya? Udah, Pak. Belum ada informasi kan cair? Belum. Nah, udah bertambah atau belum saldonya? Kan belum tentu Belum. belum tentu si Chansu itu dia setuju. Ternyata Chansu itu dia butuh 600 juta bukan 400 juta. Nah, sehingga di tanggal 24 ini tidak muncul lagi. Yang muncul nanti adalah nanti ada namanya rekening administratif rupiah. Jadi ada pencatatan namanya single entry ya. Jadi kalau Anda belajar selama ini kan double entry. Double entry itu ada debit, ada kredit. Kalau single entry itu hanya debit saja, ada kredit saja. Nanti Anda lihat di laporan keuangan ya. Ada laporan keuangan bank itu namanya laporan komitmen dan kontingensi ya. Jadi salah satu yang membedakan laporan keuangan bank dengan laporan keuangan perusahaan lainnya adalah di bank itu ada namanya laporan komitmen dan kontingensi. Apa artinya? Komitmen dan kontingensi ini dia belum menjadi hak bank. Belum pula menjadi kewajiban bank, tapi baru berkomitmen bahwa tanggal 24 Oktober pihak bank punya komitmen kepada Chansu, kami berkomitmen akan cairkan uang Anda 400 juta. Masih komitmen. Oke. Masih komitmen. Nah, muncullah kewajiban komitmen. Artinya nanti dia berkewajiban, bank punya kewajiban nanti menyiapkan uang 400 juta untuk Chansu. Tapi masih komitmen. Syaratnya apa? Nanti di soal berikutnya, Chansu kalau Anda mau 400 juta tadi, Anda bayar dulu biaya-biayanya. Sehingga nanti pencatatannya hanya ada rekening administratif rupiah ya. Kewajib ada orang jualan tuh di dekat rumahnya tuh. Bali lah Pak. Oke, RAR kewajiban komitmen kredit yang diberikan sebesar 400 juta. Dah cukup itu saja. Artinya apa? Di sini pihak bank ya, pihak bank punya komitmen kepada Chansu, kami berkomitmen memberikan pinjaman untuk Anda 400 juta karena kami sudah setuju permohonan Anda. Cuma komitmen yang kami berikan tentu ada kewajiban yang harus Anda bayar. Baru masuk ke tanggal 28 ada kewajiban yang harus dibayar agar kredit tadi bisa dicairkan. Nah, apa ininya? Yosi. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ulfa. Bukannya RAR itu dikredit ya, Pak? Soalnya di sana kan masih dilakukan pencatatan. Oh, tatar. Dia kewajiban ke. Betul, makasih. Jadi ada namanya di komitmen ini ada namanya nanti tagihan komitmen ya. Ada kewajiban komitmen ya. Jadi oke. Apa contoh tagihan komitmen? Misalnya ini. Bank Mandiri itu pinjam uang ke bank lainnya, ke Bank BRI misalnya. Bank BRI setuju, kami akan cairkan pinjaman Anda. Nah, pada saat itu berarti akan muncul tagihan komitmen. Artinya apa? Bank Mandiri akan akui bahwa Bank BRI itu kan berkomitmen pada kita ngasih. Nanti muncullah di debit di sini RAR kredit yang diterima. Oke. Nah, kalau kewajiban komitmen seperti tadi, kredit, RAR, kredit yang diberikan. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau kredit yang diterima berarti bank punya hak tagih. Ya, hak tagih komitmen ya ke Bank BRI. Bahwa Anda sudah setuju nih kasih kami pinjaman 1 triliun misalnya. Maka nanti muncullah, tapi pada saat disetujui, sekali lagi, pada saat disetujui itu belum menjadi hutang. Sama dengan ini, kewajiban komitmen. Pada saat disetujui kreditnya si Chansu belum diakui sebagai piutang. Ya. Kenapa? Karena ini baru komitmen.
Artinya komitmen itu baru berlaku ketika syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Ya, jadi tadi bukan alasannya karena tadi dia belum ini ya, tapi karena dia merupakan kewajiban. Jadi ada nantinya tagihan komitmen, ada kewajiban komitmen. Ya, karena dia kewajiban maka dikredit. Ya, makasih. Ya. Kalau kontingensi itu apa? Kontingensi. Kontingensi itu contohnya, kontingensi itu adalah satu peristiwa yang terjadi jika didahului oleh terjadinya peristiwa sebelumnya. Contohnya di sini adalah bank garansi, misalnya. Ketika tadi misalnya Yosi punya proyek pembangunan di Politeknik, misalnya. Ada nilainya 1 miliar. Nah, nantinya Politeknik itu meminta garansi kepada bank. Ketika misalnya nanti Yosi cedera janji, ya, atau ingkar janji, atau malprestasi, atau wan prestasi, macam-macam nanti namanya. Ada namanya wan prestasi, malprestasi, atau ingkar janji, atau cedera janji. Yang intinya adalah Yosi tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Maka nanti bank yang menggaransinya akan membayar kepada Politeknik sebesar 1 miliar. Ya. Tapi ketika Yosi itu dia melaksanakan dengan baik sesuai perjanjian, maka bank garansi tidak berlaku. Makanya bank garansi termasuk kepada kontingensi. Artinya bank garansi baru berlaku kalau orang itu ingkar janji. Contoh lain misalnya, Yosi pinjam uang kepada Ulfa. Anggaplah pinjam 1 juta, dijamin oleh Suci. Suci jamin nih, Yosi. Artinya apa? Kalau Yosi tidak bayar hutang kepada Ulfanya, maka Suci yang bayarin kepada Ulfa. Ya, artinya apa? Suci memberikan garansi kepada Ulfa, kalau Yosi ingkar janji, saya akan bayar. Nah, kapan berlakunya garansi Suci? Kalau Yosinya cedera janji, dia tidak bayarkan kewajibannya. Tapi ketika Yosi membayarkan kewajibannya kepada Ulfa, maka garansinya nggak berlaku. Ya, itu yang disebut dengan kontingensi. Ada peristiwa yang mendahului kejadian itu. Ya, oke. Nah, di kasus kita ini baru di tahap kewajiban komitmen. Ya, artinya bank berkomitmen ngasih kepada Chansu 400 juta, tapi penuhi dulu syaratnya. Kami akan cairkan uang 400 juta kalau Anda bayar kewajiban ini. Nah, apa saja kewajibannya? Apa aja jurnalnya, Yosi? Ya, Yosi. Biaya administrasi 250, Pak. Oke, kita mulai dulu dari atas, Bu. Biaya Bagi bank ini biaya atau apa? Bagi kita catatan di ini ya. Catatan di pihak bank ya. Bagi bank biaya atau pendapatan? Pendapatan, Pak. Pendapatan bertambah di debit kredit? Di kredit. Oke, kredit, pendapatan, provisi. Berapa nilainya? Ibu pakai kalkulator terus. Nah, 4 juta. 4 juta. Oke, lanjut. Biaya administrasi bagi bank apa ini? Biaya atau pendapatan? Pendapatan, Pak. Pendapatan bertambah di kredit. Oke. Pendapatan administrasi berapa nilainya? 250.000. Oke, lalu biaya pengikatan notaris, Hazal. Pendapatan, Pak. Pendapatan bagi bank. Iya. Yakin? Atau cuma numpang lewat? Biaya pengikatan perjanjian ke notaris Hazel. Beban, Pak. Biaya pengikatan perjanjian. Beban bagi bank. Iya.
Beban apa namanya? Beban pengikatan perjanjian notaris. Panjang mulai, Bu. Beban notaris, Pak. Bukannya uang tuh masuk ke notaris? Iya, Ya. Nah, kalau masuk ke notaris berarti menjadi beban atau tidak bagi bank? menjadi beban, Pak. Bukan. Masuk ke rekening giro notaris Hazel. Artinya apa? Rekening notaris bertambah 400.000, bukan pula jadi beban bagi bank. Oke. Iya, Pak. Tidak ada beban. Kenapa? Karena itu kan kewajibannya si Cansu. Bank kan hanya memfasilitasi saja pertemuan antara Cansu sama Hazel. Oke, kemudian biaya penilaian agunan ke Ajo Appraisal. Gimana tanya tadi? Rekening giro agunan Rekening giro appraisal. Ajo berapa? 500. 500.000. Artinya nih uangnya langsung masuk ke rekening giro Ajo ya. Kemudian biaya asuransi. Rekening asuransi. Rekening giro asuransi. Debit kredit. Kredit, Pak. Oke, kredit rekening giro Jiwaku Insurance 700.000. 700.000. Nah, semua biaya tadi dilakukan dengan cara menerbitkan selembar cek 200 juta debit kredit. Kredit, Pak. Kredit. Nah, apa ininya jurnalnya? Di kredit ya? Rekening. Iya, Pak. Nah, oke lah, saya bikin dulu. Debit, rekening, Rekening giro. giro. Siapa berkurang? Bertambah. Sekarang Cansu, Pak. ini rekening giro Cansunya bertambah berkurang? Bertambah, Pak. Kalau di kredit? Bertambah. Bertambah saldonya. Sedangkan di sini dia membayar kan? Kalau Yosi membayar ke bank bertambah berkurang saldo Yosi? Bertambah, Pak. Hah? Bertambah. Kok bertambah, Bu? Berkurang. Yakin berkurang? Semua biaya tersebut dibayar dengan cara menerbitkan selembar cek. Bertambah, Bertambah, Pak. bertambah saldo Cansu. Iya. Bukan berkurang. Kalau Yosi bayar SPP bertambah berkurang uang Yosi. Berkurang, Pak. Kalau berkurang di mana? Di debit. Bukan bertambah uangnya. Berapa nilainya? Rekening giro Cansu berkurang berapa? 2 juta. Nah, sedangkan semua biaya berapa ini? 7.150.000. Nah, sisanya disetor tunai, berarti debit kredit. Bank akan terima uang debit kredit. Kredit, Pak. Nah, kreditnya apa? Kalau ya kredit. Rekening. Ini aja, Bu. Sisanya dibayar tunai. Bank terima uang atau keluar uang? Terima uang. Kalau terima uang di mana? Debit kredit? Kredit. Lihat aturan debit kredit. Kalau dia terima uang, bertambah berkurang aktifanya? Bertambah. Bertambah di mana? Aktiva bertambah di mana? Debit kredit? Di debit, Pak. Apa itu bunyinya? Kas, Pak. Kas. Berapa kasnya? Berapa kas yang diterima bank? Rp5.150.000.
Oke, jadi untuk mencairkan rekening tadi, ya, dia harus bayar ini. Oke. Nah, kemudian di tanggal yang sama, ya, di tanggal yang sama, rekening itu dicairkan ke rekening tabungan milik Chansu. Berarti apa jurnalnya? Debitnya apa? Debitnya Berarti muncul kewajiban Chansu. Berarti debitnya apa? rekening tabungan Chansu. Rekening Chansu bertambah apa kurang? Bertambah, Pak. Bertambah. Kalau rekening tabungan bertambah, debit kredit. Kredit. Oke, kredit. Oke, kredit rekening tabungan Chansu. Chansu. Berapa nilainya? 400 400 juta. Debitnya apa? Debitnya Muncul kewajiban. Berarti muncul piutang bank. piut Ada kewajiban bagi Chansu. Berarti apa kita akui? rekening piutang bank. Ya, debitur. Debitur Chansu 400 juta. Oke, rekening debitur ini bisa kita lihat di mana nantinya? Di laporan keuangan bank di mana kita bisa lihat? Laporan itu kan banyak tuh, ada neraca, laba rugi. Di mana kita bisa lihat rekening debitur ini? Di laporan keuangan bank. Di neraca, Pak. Neraca sisi Debit. nggak ada sisi debit, Bu, sisi aktiva. Sisi aktiva. Nah, kalau ini rekening tabungan Chansu di mana kita lihat? Laporan keuangan mana? Juga di neraca ya, sisi Pasiva. Pasiva. Ya, kewajiban ya. Kenapa? Karena makanya kewajiban bank bertambah pada Chansu, piutang Chansu bertambah bagi bank. Ya, bank punya hak tagih pada Chansu 400 juta. Nah, karena ini sudah pencairan, jangan lupa menihilkan komitmen. Berarti kan bank sudah selesai ya. Berarti Chansu sudah bayar ininya, bank sudah mencairkan, maka kita nihilkan ini. Tadi di sisi kredit, sekarang berubah menjadi sisi, kalau mau menihilkan, debit. Berarti selesai dia. Artinya apa? Komitmen bank kepada Chansu 400 juta sudah ditunaikan. Chansu sudah tunaikan komitmen janjinya, yaitu bayar semua kewajiban. Bank pun sudah mencairkan rekening ke Chansu, sehingga kita nihilkan. Jadi ada 3 jurnal ya nantinya. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Suci. Di materi Suci lihat, Pak, yang apa? Yang untuk pencatatan pada tanggal 24-nya, Pak. Di sana 24 ke ha? Di sana keterangannya apa, Pak? Pencatatan pada rekening administratif pada saat kredit disetujui. Terus kreditnya RAR fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, Pak. Gitu keterangannya, Pak. Ya, namanya bisa macam-macam sih. Ada fasilitas kredit yang belum digunakan. Artinya si Chansu-nya belum memakai dana 400 kan? Iya, Pak. Jadi kalau yang kayak gini nggak salah kan, Pak? Nggak salah juga. Ya. Pak. Karena namanya macam-macam sih. Ada komitmen. Makanya kenapa saya bikin komitmen yang Bang diberikan? Karena nanti di tagihan komitmen ada namanya kredit yang diterima. Ya. Jadi berbeda kredit yang diterima dengan kredit yang diberikan. Kalau kredit yang diberikan berarti bank berkomitmen kepada pihak lain. Kalau kredit yang diterima berarti bank menerima komitmen dari orang lain. Ya, jadi makanya yang diberikan. Ada yang bikinnya fasilitas kredit yang diberikan namun belum digunakan, itu juga bisa. Ya, tapi yang paling penting maknanya sama adalah bahwa ada komitmen kredit yang diberikan kepada pihak lain yang itu belum dimanfaatkan oleh pihak lain. Karena nanti pilihannya
Si Cansu itu dia punya pilihan menerima atau menolak syarat yang diberikan bank ketika dia mau uang itu. Apa syarat yang diajukan oleh bank? Bank mengatakan bahwa kalau Anda mau 400 juta tadi, Anda bayar dulu pada kami biaya provisi, biaya administrasi, notaris, asuransi, ya. Maaf Pak, itu mikrofon Bapak belum diaktifkan Pak. Oh ya, mic saya mati tadi ya. Oke, jadi intinya gini, tadi bank punya komitmen kepada Cansu, kami akan kasih Anda 400 juta kalau Anda bayar dulu, Anda setuju dulu dengan Anda harus bayar provisi, biaya administrasi, notaris, agunan, asuransi, dan lain sebagainya. Termasuk nanti tingkat suku bunga. Karena nanti kan pilihannya bisa saja nanti nasabahnya memilih, oh saya nggak setuju dengan syarat ini terlalu banyak misalnya. Atau dia menyatakan, oh saya butuhnya 600 juta bukan 400 misalnya. Jadi masih ada hak dari nasabah untuk menolak kredit yang diberikan. Ya, oke. Jadi makanya bank baru mencatat di sebatas rekening administratif saja. Ya. Pak, Ya, terus Pak, ya silakan. pada saat pencairan di materi, Suci juga lihat itu akunnya kredit yang diberikan pada rekening tabungan Cansu, Pak. Ya, rekening yang diberikan ini kan sebenarnya gini, kenapa kita bikin namanya rekening debitur? Karena itu menunjukkan ada kewajiban kalau di dalam laporan keuangan bank kan Anda lihat nanti ada kredit yang diberikan ya. Kalau lihat di neraca bank. Ya. Kalau saya coba download satu neraca bank. Sebentar ya. Ini Bank Syariah pula. Ini pembiayaan. Oke. Saya masukkan ke sini. Kalau masih. Nah. Yang nampak di layar apa sekarang? Soal atau PowerPoint saya? Soal. Pak. Soal ya, sebentar. Nah, ini. Jadi kalau di laporan keuangan, ya di laporan keuangan itu memang di sisi aktiva, maka tadi saya katakan tadi, di mana kita bisa lihat, ya, memang dia berikan kredit yang diberikan akumulasi. Ya, jadi kredit yang diberikan inilah yang dikatakan kredit 400 juta si Cansu tadi, ada di sini dia. Oke. Nah, jadi tapi untuk melihat posisi si Cansu itu, posisi dia sebagai apa, makanya di soal saya bikinkan dia menjadi rekening debitur Cansu. Tujuannya adalah Anda juga mengenal ada istilah nanti ada debitur, ada kreditur. Siapa yang dikatakan debitur, yaitu orang yang berhutang kepada bank. Ya. Jadi yang dikatakan debitur adalah orang yang berhutang kepada bank. Beda dengan kreditur. Kreditur orang yang memberikan pinjaman kepada bank. Oke. Jadi kalau misalnya nanti Anda bikin debitnya itu adalah rekening kredit yang diberikan Cansu, itu juga benar. Ya. Atau Anda bikin rekening debitur Cansu itu juga benar. Artinya untuk ini kan sisi menunjukkan nanti nanti rekening-rekening debitur itu kan diakumulasi menjadi akun rekening yang diberikan. Itu maksudnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Kalau ada lagi silakan ya, tanya aja, nggak apa-apa. Jangan nunggu materi selesai karena juga hampir selesai juga. Oke, dan jangan lupa nanti menihilkan dia lagi ya, rekening administratif tadi. Pak. Ya, silakan Bu. Angka dari Yosi tadi itu seharusnya 3.850.000 Pak yang kas. Ini berapa? Itu totalnya semua 5.850.000. Berarti ini 3 juta? 3.850.000, soalnya dia tunai.
Oh iya, berarti tadi mungkin baterainya sudah sakratul maut kali. Atau jangan-jangan kalkulator Cina pula. Oke, makasih ya koreksinya. Ya. Pak, satu lagi Pak. Satu izin. lagi, Pak. Ya. Ya, sambil Di lupa dulu ya. di materi yang Bapak berikan, enggak, Pak, pada pencairan kredit tuh di sana rekening debitur tuh di debit sedang kasnya di kredit, Pak. Pas pencairannya tuh, Pak. Kasnya di ininya kredit ini. Iya, Pak, rekening debitur toko Merapi debit, kas Nah, kredit. Pas pencairannya tuh, Pak. ya, kenapa dia kas? Karena tunai. Kalau soal kita di sini disebutkan dia dicairkan ke rekening tabungan. Kalau tidak disebutkan, maka bisa saja dicairkan secara tunai, bisa dipindah bukukan ke tabungannya, ke gironya, dan sebagainya. Kalau di sini kan karena disebutkan uang tadi dicairkan ke rekening tabungan, makanya di sini muncullah rekening tabungan Cansu. Ya. Tapi kalau misalnya tidak, sama kayak tadi, deposito tadi kan bisa kalau tunai berarti kas. Kalau dicairkan ke rekening tabungannya berarti jadi rekening tabungan. Oke, Ulfa? Iya, Pak. Baik, Pak. Silakan Suci tadi nanya. Mengenai apa Pak? Soal yang nomor 4 Pak, tanggal 10 Pak. Maaf Pak, jadi bolak-balik Pak. Nggak apa-apa. Tanggal 10, oke. Di sana kan pencarian untuk bunga itu kan 21/365 kan Pak? Terus yang untuk yang di bawahnya kan 9/365. Jadi jumlahnya kan 30 Pak. Ya, jadi gini, kita nanti di sini 31 Desember 30 November nanti, oke. Nah, jadi kenapa di sini tanggal 21? Itu kan dihitung di tanggal 10, 11, 12, 13, 14 sampai tanggal 31. Oke. Nanti ada 21 hari di Oktober. Jadi prinsip akrual itu adalah kalau dia terjadi di bulan Oktober, bebankan di Oktober. Tidak boleh bebannya Oktober ditanggung oleh November. Nah, makanya di Oktober, kenapa kita hitung 21 hari, dihitung di tanggal 10-nya. Artinya tanggal 10 itu sudah masuk hitungan. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sampai 21, 31. Nah, kenapa tanggal 10-nya kita hanya hitung 9 hari, bukan 10 hari, karena pembayaran bunga bank itu jam 00. Jadi tanggal 10 jam 00 berarti belum, ibaratnya baru masuk tanggal 10 langsung dihitung, berarti hanya 9 hari kewajiban bank. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Makanya di sini tanggal 9. Nah, bagaimana kalau nanti di tanggal 30 November? Nah, tanggal 30 November ini akan dihitung 21 hari. Di November saja. Ya. Beda dengan Oktober ya. Kalau Oktober di sini anggaplah dia kondisi normal ya. Ini karena dimulai tanggal 10 ya. Makanya di sini karena dia mulai tanggal 10 itu sudah dihitung bunganya langsung hari itu juga. Jadi sudah dihitung tanggal 1. Tapi kalau untuk nanti November, kita hitung 30 November, maka dia akan menjadi 21/365. Jadi yang dilihat itu bukan kepada jadi antara 30 November dengan 31 Oktober itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena nanti di tanggal 30 November itu dihitung di tanggal 10, 11, 12 sampai nanti 30 November. Maka dia menjadi 21 hari. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jangan lupa nanti kalau ada saldo di atas 7,5 juta ada PPh ya. Kalau ini kenapa tidak ada PPh? Karena saldonya di bawah 5 juta. Baik Pak. Oke, terakhir ini ada siapa tadi setelah Fadila? Siapa tadi terakhir? Yosi, sudah Yosi siapa? Mutia, Pak. Oke, Mutia. Apa jawabannya Mutia? Dia membayar apa nih? Oke, ada bunga.
debitnya apa? Beban bunga kansu, Pak. Debit, Beban beban, bunga kansu. bunga tabungan. Oke, Cansu. Berapa nilainya? 43.932. 932. Oke, kreditnya Utang PPH, Pak. utang PPH 8.753. 8753. Oke. 8753. Lalu Itu kredit bagi Pak rekening tabungan kansu. oke, saya pergi dulu. Rekening tabungan Cansu 35.179. 35.100. 79. Oke, di sini ada Cansu membayar administrasi tabungan ya 10.000. Bagi bank ini menjadi apa? Bagi bank itu menjadi jadi beban, Pak. Beban. Beban itu pendapatan, Bu. Pendapatan, Pak. Pendapatan bertambah debit kredit. Kredit, Pak. Kredit. Pendapatan ADM. ADM tabungan 10.000. Itu nak balance saja dah. Yang pas rekening tabungan konsu di debit, Pak, jadi 10.000. Nah, bukan di debit dia, potong langsung dia dari rekening dia. Artinya yang masuk ke rekening Cansu hanya 25.000 saja. Kenapa? Karena ada bunga yang dibayarkan bank, ada pendapatan yang akan diterima bank dari biaya administrasi. Oke. Jadi makanya nanti kalau Anda punya simpanan tabungan, kok uang saya jadi habis ya gitu. Kenapa? Karena biaya administrasi Anda bisa saja lebih besar daripada bunga yang dibayar oleh pihak bank. Oke. Kalau di sini Cansu kan masih surplus dia. Kenapa? Karena bunga yang dia terima lebih besar daripada pendapatan daripada administrasi dia. Tapi kalau misalnya Anda lihat buku tabungan pribadi Anda, ya, Anda lihat buku rekening pribadi Anda, ternyata uang saya makin berkurang. Ini pertanda bunga Anda lebih kecil daripada biaya administrasi Anda. Oke? Ada pertanyaan dulu? Siapa itu? Pak, Ya, silakan. pertanyaan. Oke. Yap. Orangnya mana? Bedanya utang PPH sama PPH bunga apa, Pak? Utang PPH dengan Pak, aduh, maaf suaranya PPH bunga. beda utang PPH dengan maaf, Katanya, Pak. dengan apa tanya? PPH bunga, Pak. PPH bunga. Oke, bedanya pertama kan kita hitung PPH bunga dulu. Oke. Jadi pada saat ada kewajiban ya, ketika ada bunga lebih di atas saldonya di atas 7,5 juta, maka kita hitung dulu PPH-nya. Cuma di aturan perpajakan, PPH itu ketika misalnya tadi, siapa tadi nanya tadi? Sari ya? Suci, Pak. Suci. Ya. Ketika tadi Suci, anggaplah Suci terima, anggaplah saldonya, anggaplah 10 juta, misalnya nih ya. Saldo tabungannya 1 juta. Mendapatkan bunga misalnya 1 juta. Ada PPH atas bunga 20% kali 1 juta, yaitu 200.000. Oke. Nah, ini kejadiannya anggaplah bunga dibayarkan tanggal 30 Oktober 2020.
Nah, pada tanggal 30 Oktober itu bank menghitung. Jadi statusnya baru menghitung bunga PPh atas bunga tadi. Dan langsung dipotong dari rekening tabungan. Langsung dipotong dari rekening milik Suci. Oke. Tetapi di aturan pajak ya, PPh itu disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi dikumpulkan semuanya. Punya Suci, punya Rizka, punya Rafif, semuanya dikumpulkan menjadi satu. Maka nanti disetornya kapan? Baru tanggal 10 bulan berikutnya atau tanggal 10 November 2020. Nah, sehingga pada tanggal 30 ya, maka pada tanggal 30 karena belum kita setor ke bank ya, maka kita akui dia sebagai hutang PPh. Kenapa hutang? Karena ada kewajiban kita nanti ke negara menyetorkan. Kapan kita setorkan? Tanggal 10 November. Maka nanti tanggal 10 November kita munculkan nanti debitnya hutang PPh, kreditnya rekening giro pemerintah. Ya, ini enggak lah tadi 1 juta, di sini yang 1 juta. Habis jadi hutangnya. Ya, tadi kita akui dia di kredit hutang PPh, ya. Sekarang kita pindahkan dia ke debit. Ya, artinya tidak bisa langsung dibayar ke bank. Tidak langsung bisa masuk ke rekening giro pemerintah. Kenapa? Karena baru dibayar bulan berikutnya. Nanti Anda belajar pajak tahun ini belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Jadi kenapa dia jadi beda PPh bunga dengan utang PPh? Pada saat bunga dibayarkan dihitung PPh-nya. Tapi belum bisa disetor. Karena belum bisa disetor ke kas negara, makanya diakui sebagai hutang oleh bank. Artinya bank berhutang ke negara. Kapan hutangnya berakhir? Tanggal 10 bulan berikutnya baru disetor. Di balik jurnalnya kreditnya rekening giro pemerintah. Jadi rekening pemerintah bertambah. Ya. Tuh. Oke, ada lagi? Silakan. Terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada mungkin demikian ini kita nanti ada tugasnya saya jelaskan nanti di ini ya. Kita ada minggu keberapa ya sekarang ya? 8, Pak. 8, Pak. Minggu ke-8. Iya, Pak. Berarti minggu depan orang UTS ya? Iya, Pak. Oke. Nah, nanti tugasnya bentar, saya matikan mic-nya tadi dulu. Oke. Tugas Anda itu adalah ini kan latihan ya, karena soal ujian itu mirip-mirip seperti tadi nantinya ya. Jurnal-jurnal tadi. Kemudian kalau ada teori ya teorinya dikit-dikit lah ya. Dan Anda sebenarnya bisa tebak teorinya seperti apa. Dan soalnya saya upayakan ya ada sih kepikiran untuk esai ya, atau bisa jadi nantinya adalah soal objektif nantinya. Oke, dengan waktu yang sangat terbatas. Nah, jadi tugas latihan Anda adalah Anda bikin soal sendiri. Oke. Dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari. Jadi transaksinya hanya di Februari. Di tanggal 1 sampai tanggal 28 itu nantinya Anda bikin transaksi atas giro, tabungan, dan deposito ada kayak tadi lah modifikasinya. Ada yang di cabang sendiri, ada di cabang berbeda. Ada beda bank. Kemudian ada yang ditarik, ada yang ditransfer, ada yang dipindah bukukan, dan ada yang di ATM. Ya, ada modifikasi saja. Ini semata-mata untuk latihan Anda saja. Karena ini soal sendiri pasti akan berbeda antar si A, si B, si C. Pakai nama Anda ya di soalnya. Oke. Pakai nama Anda di soalnya. Jangan pakai nama orang lain. Jadi karena nanti akan memudahkan saya untuk melihat ininya. Jadi misalnya nanti Rafif ya. Rafif dia bikin
Rafif membuka misalnya rekening giro pada Bank Mandiri cabang Padang dengan ini sebagainya. Jadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan terakhir nanti Anda hitunglah berapa ininya. Anda bikin jurnalnya untuk masing-masingnya. Oke. Seperti mirip-mirip soal-soal tadi sebenarnya. Kalau soal tadi kan dimodifikasi. Dia ada dia mentransfer, ada dia tarik tunai, ada dia memindah bukukan ke depositonya, dia menerima pencairannya, dia juga terima kreditnya, bayar bunga dan sebagainya. Oke. Jadi kita kemungkinan ya saya nanti koneksi sama Bu Tati kapan jadwal yang tepat untuk UTS-nya. Tapi sekedar gambaran soalnya ya kayak tadi. Oke. Nah, untuk ya silakan. Jadi ada 28 transaksi ya Pak? Ya, ada 28 transaksi sendiri. Terus dibuat jawabannya Pak? Iyalah, Bu. Terima kasih Pak. Ini kan sebenarnya murni untuk latihan saja. Kan sebenarnya yang di soal saya itu kan sebenarnya sudah ini ya, sudah bisa Anda bikin desain-desain kayak gitulah. Ya. Kan sebenarnya yang saya bikin soal-soal latihan itu kan apa namanya mirip-mirip kayak gitu. Ya. Anda modif, ada semua transaksi ada di sana. Oke. Ya Dandi silakan. Cuti bersama poli libur, Pak. Cuti bersama. Kalau di kuliah online ini nggak ada libur kayaknya salahnya. Tetap ya ada liburnya. Jadi dia tanggal itu tidak ada libur, tapi yang ada kalau misalnya nggak libur kan biasanya ada pengganti. Daripada kita sibuk pengganti, mending kita jadikan saja. Ya, karena kan kalau kuliah online ini kan kuliah suka-suka aja. Kata suka-suka dalam arti kata, ya maksudnya jamnya bisa menyesuaikan maksudnya. Oke, kalau untuk operasionalnya relatif ini ya, operasionalisasi itu kalau tabungan, ya mungkin saya tidak perlu terlalu mendetailkan ya. Tabungan itu simpanan atas nama pribadi, yang penarikannya nanti bisa menggunakan slip penarikan, buku tabungan, dan ATM. Kemudian kalau untuk giro, nanti penarikannya menggunakan sertifikat bilet giro atau cek nantinya. Nah, apa bedanya cek dan bilet giro? Kalau cek itu bisa tunai, bisa non tunai. Kalau bilet giro hanya bisa pemindah bukuan saja. Karena dalam bilet giro itu ada nama dan nomor rekening si penerima. Deposito itu ada deposito berjangka, ada sertifikat deposito, ya. Kemudian clearing, ya clearing itu adalah transaksi tukar menukar warkat antar bank. Ya. Jadi misalnya Nikomang itu dia seorang pengusaha terima 20 cek dari 20 bank yang berbeda. Kalau Nikomang mau mencairkan uangnya, maka Nikomang datang ke bank 1, bank 2, bank 3, bank 4, bank 5, bank 6. Itu akhirnya membutuhkan waktu yang banyak, lama, dan risikonya besar. Sehingga ada jasa bank namanya clearing. Nikomang cukup datang ke bank tempat dia sebagai nasabah. Misalnya dia nasabah Bank Mandiri. Udah dikasihnya 20 cek tadi ke Bank Mandiri, nanti Bank Mandiri yang akan menagihkan ke 20 bank tadi. Nah, di mana nanti proses clearing dilakukan? Proses clearing itu dilakukan nanti di Bank Indonesia. Ya. Jadi penyelenggara clearing ya. Penyelenggara clearing itu adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia nantinya sebagai penyelenggara clearing. Jadi clearing itu nanti dilakukan 2 kali. Dilakukan di tahap 1 itu pagi hari ya. Pagi hari berarti semua bank datang menyerahkan cek tadi, dan clearing kedua dilakukan di siang hari jam 1:30 untuk mengembalikan mana mana cek-cek yang tidak bisa dicairkan. Nah, apa penyebab cek tidak bisa dicairkan itu banyak ya. Pertama, memang saldonya nggak ada. Yang kedua, belum jatuh tempo. Yang ketiga, dia sudah kadaluarsa, sudah lebih dari 70 hari dari tanggalnya. Yang keempat, terdapat coretan yang tidak ditandatangani. Yang kelima itu berbeda antara angka dengan nominal. Dia bikin 70 juta tapi ditulisnya 7 juta.
Kemudian tanda tangannya bill date-nya belum ditandatangani, ya. Kemudian tanda tangannya tidak sama, atau dia robek misalnya, atau ceknya sudah dibatalkan atau diblokir. Misalnya Nikomang dia nebengkan cek, tiba-tiba dia batalkan, ya. Maka saya yang terima cek tadi tidak bisa saya cairkan sama sekali. Nah, kemudian juga ceknya juga kosong, artinya saldonya tidak mencukupi, ya. Nah, jadi ada banyak penyebab ini cek atau black giro tidak bisa dicairkan di clearing itu. Oke. Kemudian untuk jasa bank, ya, jasa bank itu macam-macam, ya. Ada transfer itu pengiriman uang, ya. Ada jasa inkaso itu penagihan. Apa bedanya dengan clearing? Kalau clearing itu berada di satu kota, kalau inkaso itu beda kota. Ya, Nikomang misalnya dia menerima ada tagihan dia untuk Elsa yang ada di kota lain, maka nanti Nikomang akan menggunakan jasa inkaso namanya. Kemudian ada jasa bank lainnya seperti misalnya kartu kredit. Ya, saya sudah pernah jelaskan di sini kan fungsi kartu kredit, ya. Ya, jadi kartu kredit itu kartu yang diberikan kepada bank untuk memudahkan pembayaran nantinya. Dan kartu kredit itu juga menunjukkan status sosial seseorang. Oke, sudah saya jelaskan. Kemudian ada namanya bank garansi, artinya bank menggaransi seseorang. Atau ada namanya jasa bank lainnya seperti safe deposit box. Bank menyewakan box untuk tempat penyimpanan barang-barang berharga dan lainnya. Artinya apa? Sekarang persaingan bank itu tidak lagi kepada tingkat suku bunga, tapi adalah kepada jasa-jasanya tadi. Kenapa saya memilih bank ini? Oh, karena dia punya internet banking. Oh, ATM-nya banyak di mana-mana. Oke. Kemudian untuk materi lainnya kredit, ya. Kredit itu berarti pinjaman bank. Nanti ketika ada nasabah mengajukan permohonan, nanti dianalisis dengan menggunakan pendekatan 5C. Ya. Kita lihat karakter dia, kita lihat kapasiti dia, kemampuan dia, kita lihat kapital dia, kita lihat kondisinya, dan kita lihat nanti kolateral dia atau agunan dia. Kemudian nantinya ada kolektabilitasnya, itu sudah ada di paper temannya, ya. Mulai dari lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, kemudian sampai kepada macet. Jadi tidak semua kredit itu macet. Yang dikatakan macet itu kalau sudah lebih dari 180 hari, ya. Kemudian sesudah kredit itu ya materi terakhir, ya, kredit, ya. Ya. Nah, yang Anda pelajari itu ya masing-masingnya ada akuntansinya, ya. Oke, jadi itu yang ada di bank konvensional. Nah, beda bank konvensional dengan bank syariah nantinya yang paling terbesar itu perbedaannya adalah di penggunaan instrumen penentuan harga yaitu bunga. Di bank konvensional kita belajar bunga, ya. Oh, ada pinjaman, ada tabungan, hitung bunganya sekian persen. Ada kredit, hitung bunganya, ya. Nanti Anda belajar di setelah MIT, nanti Anda belajar akuntansi perbankan syariah. Nanti ada namanya akad murabahah, jual beli. Ada akad mudarabah. Mudarabah itu bagi hasil, yaitu sahibul mal, bank pemilik 100%. Ada namanya musyarakah. Musyarakah itu berarti sama-sama menempatkan. Bank misalnya menyetor 70%, nasabah 30%. Ada namanya nanti ijarah, sewa. Ada namanya istisna, ada nanti namanya as-salam, ya. Ada namanya wadiah dan lain sebagainya. Artinya nanti Anda akan belajar itu nanti sama Pak Hidayatul Ihsan nantinya. Oke. Jadi perbedaan yang signifikan itu antara bank konvensional dengan bank syariah itu ada di cara penentuan harga tadi. Kalau bank konvensional itu memakai instrumen bunga, ya. Kalau bank syariah nanti memakai instrumen namanya margin atau bagi hasil atau ada namanya ujrah nanti namanya, ya. Ujrah itu nilai manfaat yang akan diperoleh. Nanti Anda akan pelajari itulah detail nantinya. Oke. Kemudian kalau di bank konvensional, di bank syariah itu nanti ada namanya dewan pengawas syariahnya. Kalau di bank konvensional tidak ada dewan pengawas syariah. Nah,
Kenapa nanti Anda boleh bertanya nanti diskusi sama ininya, kenapa yang tumbuh kuat itu adalah bank konvensional di Indonesia, bukan bank syariah. Nah, nanti Anda akan pelajari nanti kenapa akhirnya bank syariah itu dia tidak ini dengan bank konvensional. Ya. Karena kalau kita lihat ini kan bank konvensional yang berkembang sangat pesat ya. Nah, jadi nanti dan itu pun juga ini, artinya saya tidak masuk ke tidak membahas riba atau tidak riba ya, karena itu balik ke ini masing-masing ya. Tapi Anda harus pelajari bagaimana konsep operasionalisasi bank itu sendiri dan bagaimana bank itu mencatat transaksi yang ada. Oke, kalau ada pertanyaan Anda review materi silakan kalau ada ditanya yang ragu tentang bank syariah, bank konvensional ya maaf. Ada ini bank konvensional. Kalau tidak, kalau Anda tidak ada yang ragu, ya karena saya asumsikan Anda paham. Karena sebenarnya untuk akuntansinya memang prinsipnya nanti Anda hanya lihat itu di sisi bank saja ya. Ya, pencatatan itu di sisi bank ya. Bukan di sisi nasabah. Makanya kalau misalnya Suci dia print buku tabungannya, kalau ketika dia menyetor uangnya, dia akan muncul di kredit. Ya, kenapa di kredit? Pertanda uang Suci bertambah. Bertambah uang Suci di tabungan, bagi bank bertambah pula kewajiban kepada Suci nantinya. Makanya dia di sisi kredit, karena ketika hutang bertambah di kredit. Makanya nanti Anda menjurnal itu Anda perhatikan dulu aturan debit kredit. Ya, ketika dia termasuk aktiva bertambah di debit, berkurang di kredit. Ya, nama itu macam-macam nantinya. Ya, jadi Anda kalau belajar akuntansi itu jangan belajar apa namanya, apa nama akunnya. Tidak harus serta-merta namanya persis ya, tapi yang penting maksudnya sama. Ya, seperti tadi saya katakan kayak kredit yang diberikan dengan debitur itu maknanya sama. Ya. Yang nggak boleh itu tadi harusnya di debit Anda pindahkan ke kredit, itu nggak boleh. Oke. Itu yang nggak boleh. Oke, itu saja dan mohon maaf tidak bisa maksimal mungkin di semester karena di awal-awal kemarin, sebenarnya sekarang juga masih kreditnya kegiatan ya. Ini kalau Anda ada yang ragu Anda boleh tanya di grup ya. Dan nanti di pertemuan setelah mid semester nanti Anda belajar akuntansi syariah. Oke. Kebetulan timnya ada untuk mata kuliah ini ada saya dan Pak Hidatul Ihsan. Pak Hidatul Ihsan akan fokus membahas bank syariah. Ya, saya membahas bank konvensional. Ya, bukan berarti saya penganut riba ya, karena saya tidak punya rekening. Yang pula ini Pak Wirni ngajarin riba kepada kita enggak. Tapi kita karena Anda orang akuntansi, Anda harus paham bagaimana operasionalisasi dan bagaimana pencatatan yang ada di sana nanti. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa tugasnya. Ya, tugas-tugasnya silakan di-upload nantinya. Termasuk nanti tugas individu tadi ya. Ya. Jadwal ujiannya nanti saya kondisikan sama Bu Tati karena jadwalnya akan bersamaan dengan kelas sebelah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh live ya. Izin lift, Pak.